Satu, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama sekali kepada Nanda seluruhnya, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini sesuai dengan jadwal kita belajar dengan Bapak tepatnya jam 9 atau jam ketiga. Insya Allah kita akan membahas tentang masalah pokok ekonomi. Dan tidak lupa pula kita sampaikan salam serta salawat buat arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, anak-anak, tanpa memperpanjang mukadimah, pada pertemuan pagi hari ini, terlebih dulu Bapak cek dulu kehadirannya. Ada yang tidak hadir kira-kira, Nanda? Siapa itu? Ya. Ada keterangan? Sakit. Fadel ya. Hazel, ya. Ini Hazel sakit hari ini ya. Kemudian Muhammad Rashid Al-Farid juga sakit. Ya. Ya, mudah-mudahan Nanda yang sakit hari ini ya, itu cepat sembuh dan sehat, kita doakan. Kembali belajar seperti biasa. Baiklah, sebelum kita mulai ya pada pembelajaran kita hari ini, ya minggu yang lalu Bapak sudah menyampaikan tuh tentang inti masalah ekonomi ya. Sekarang masalah pokok ekonomi. Ya. Pada minggu yang lalu itu, atau materi yang lalu, kita sudah membahas inti permasalahan ekonomi itu apa? Siapa yang bisa jawab? Coba, ya karena kita sudah dibagi berkelompok ya, kelompok 3 dulu. Mana kelompok 3 nih? Silakan. Tentang apa? Kelangkaan. Apa itu kelangkaan? Siapa yang jawab? Namanya? Ya, silakan Salwa. Kelangkaan itu kondisi di mana ketersediaan barang pokok itu menipis sedangkan permintaan meningkat. Ini menurut Salwa, kelangkaan itu sekelompok barang ya. Menipis persediaannya, kemudian banyak permintaan. Ini bagaimana menurut kelompok 1? Silakan ditanggapi. Ada yang bisa menanggapi? Siapa? Ya. Kelangkaan itu alat pemenuhan kebutuhan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, Pak. Alat yang tidak cukup memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi ada 2 pendapat di sini dari kelompok 3 dan juga kelompok 1. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Ada pendapat lain? Nanti kita satukan pendapat ini. Kelompok 4 bagaimana? Ada pendapatnya tentang kelangkaan? Atau kelompok 2 silakan. Ada? Jadi dari 2 pendapat ini, ya kalau kita bahas ya,
atau kita satukan pendapat ini, ya memang kelangkaan itu di mana jumlah barang yang diproduksi ya itu tidak sebanding atau tidak seimbang dengan jumlah barang yang dibutuhkan. Maka di sini timbullah kelangkaan. Jadi orang pada saat terjadi kelangkaan itu sulit memenuhi kebutuhan. Ya. Yang bisa saja disebabkan oleh bisa saja karena produksi yang gagal atau produksinya sedikit, tidak seimbang dengan jumlah barang yang dibutuhkan. Jadi kita melihat suasana ya saat ini kita bisa melihat ya bagaimana kelangkaan BBM misalnya di suatu SPBU ya. Nah, itu juga salah satu contoh dari kelangkaan. Kemudian kemarin ini menjelang atau juga saat Idul Fitri, ya itu ada kelangkaan minyak goreng dan juga cabai ya. Nah, itu contoh-contoh di mana jumlah barang yang tersedia tidak sebanding dengan kebutuhan. Nah, itu suasana kelangkaan. Paham kira-kira anak-anak? Nah, di Nanda seluruhnya kita melihat suasana ya di mana kita memenuhi kebutuhan ya sulit dicari atau sulit ditemukan, itu sudah merupakan ciri-ciri atau gejala kelangkaan. Nah, baik, kita coba melihat ya masalah pokok ekonomi ya. Jadi materi ini itu kaitannya juga sangat erat dengan masalah atau inti dari permasalahan ekonomi ya. Paham kira-kira? Nah, jadi itu makanya kalau inti berarti satu ya. Tapi kalau masalah pokok ekonomi ini itu ada beberapa masalah. Nah, jadi untuk lebih jelasnya ya Bapak bagikan nih bahan ajarnya untuk masing-masing kelompok ya yang sudah kita bagi minggu yang lalu ya. Ini untuk kelompok 1. Ya, ini untuk kelompok 2. Kemudian ini kelompok 3. Nah, coba silakan duduknya berhadap-hadapan ya. Nah, bukan berpasang-pasangan ya. Nah, silakan. Ya, nah, dilihat di sana ada materi atau kompetensi yang akan kita pelajari ya. Ya, ini petunjuk melihat atau membahas bahan ajar ini. Pertama ada KD ya, ini di halaman covernya. Ya. KD 32 dan 42 ya. Menganalisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Nah, ini maksudnya apa? Kita nanti memahami apa permasalahan ekonomi yang dihadapi atau masalah pokok ekonomi itu. Kemudian dengan apa masalah itu diselesaikan atau diatasi. Yaitu dengan sistem ekonomi. Itu makanya materinya ini sejalan ya. Menganalisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Ya, atau kita materinya itu permasalahan pokok ekonomi dan sistem ekonomi. Inilah potensi yang diharapkan Ananda nanti bisa memahaminya dan tentu bisa menjelaskan materi ini baik itu dalam bentuk ulangan nanti atau juga dalam bentuk presentasi ya ke depan. Ya. Jadi setelah tahu kita kompetensinya, kemudian tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses belajar mengajar, materi ajar ini diharapkan peserta didik mampu dan dapat menentukan. Yang pertama itu masalah pokok ekonomi. Ya, masalah pokok ekonomi ini ada dua ya. Yang pertama masalah
atau permasalahan pada zaman klasik atau periode klasik, ya. Itu berkisar pada abad 17 dan 18, ya. Kemudian permasalahan abad modern atau ekonomi modern. Itu 3 pula permasalahannya. Jadi Anda seluruhnya nanti coba didiskusikan apa 3 permasalahan ekonomi klasik dan apa pula permasalahan ekonomi modern, ya. Jadi masing-masingnya itu ada 3. Silakan dibaca dulu, dipahami, kemudian disimpulkan, ya, atau diringkas, ya, oleh masing-masing anggota diskusi. Kemudian nanti kita coba menampilkan ke depan, ya, atau mempresentasikan beberapa kelompok nanti, ya, tergantung waktu kita untuk mempresentasikan, ya. Ada paham kira-kira Nanda seluruhnya? Jadi silakan masing-masing kelompok untuk mendiskusikannya, ya. Nanti kita sama-sama membahas, kemudian menyimpulkan, dan nanti juga kita presentasikan ke depan, ya. Ada pertanyaan kira-kira Nanda? Ada yang kurang paham? Kelompok 4, 3, 2, dan 1. Silakan dimulai, ya. Jadi boleh salah seorang membacakan, ya, karena diskusi itu boleh bersuara tetapi tidak meribut, ya. Silakan. Ya, silakan salah seorang mencatat atau meringkasnya, kemudian dibahas secara bersama, ya. Ini kelompok 2, ya. Silakan didiskusikan, ya. Karena masing-masing itu harus paham, ya, apa yang dibuat, ya. Yang itu klasik sama modern, ya, Pak. Ya. Pengertiannya masalah-masalah. Ya, klasik ada 3 permasalahan, modern juga ada 3 permasalahan. Dan nanti setelah diringkas, kemudian bisa menjelaskan, ya. Kita akan coba nanti berargumen atau adu pendapat dengan kelompok lain, ya. Misalnya masalah produksi, ya, pengertian apa itu, Pak? Ya, apa permasalahan produksi pada zaman klasik. Kemudian apa pula permasalahan ekonomi, ya, abad modern, ya. Itu ada 3 pula, ya. Ya. Itu bisa diuraikan nanti atau dijelaskan. Dan kelompok 3, ya. Dah ada ringkasannya. Jadi langsung aja diringkas setelah dibacakan, ya. Tentu ada kata-kata kunci, ya, atau kalimat efektifnya, ya. Ekonomi modern sama ekonomi klasik sih, Bapak? Ya, dua itu dulu dibahas, ya. Ya. Kelompok 4, ya. Ada masalah kira-kira kelompok 4? Ya, bisa, ya. Insyaallah. Jadi Bapak kasih waktu 10 menit lagi, ya. Jadi waktunya 15 menit cuma. Jadi enggak usah panjang-panjang kalimatnya.
ringkas saja. Hah? Boleh, kalau pensil nggak apa-apa. Nah, pensil. Ya. Gimana? Ada? Ya, poin-poinnya sudah. Nggak usah. Yang dimintakan permasalahannya. Apa masalahnya? Misalnya masalah pokok ekonomi klasik, A konsumsi, B produksi. Ya. Penjelasannya Contohnya masalah produksi ya. Nah, apa masalah produksi itu? Misalnya bahan baku ya, tenaga kerja. Nah, jadi ada faktor-faktor produksi yang 4 ya. Bahan baku, tenaga kerja, modal, dan satu lagi apa? Keahlian atau skill ya. Nah, jadi dari 4 itu sudah bermasalah kan? Nah, coba diuraikan gitu. Ya. Ya. Kelompok 3 ada masalah? Nah, di masalahnya klasik itu produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, kalau produksi apa masalahnya? Yang diambil atau yang sudah diringkas ya? Apa? Kadang kekurangan bahan baku. Ya. Bahan bakunya tidak tersedia ya, atau kurang ya, atau memang tidak ada di suatu daerah itu, harus didatangkan dari daerah lain. Ya, itu bagaimana itu mengatasinya? Ya, karena perlu transportasi atau biaya. Ya, silakan. Ya. Kelompok 4 sudah sampai di mana? Modern, sudah masuk modern. Wah, dah bagus. Masalahnya 3 ya. Produksi, distribusi, dan konsumsi. Ya. Ya, klasik. Kalau modern ya 3 pula. Nah, kalau modern apa, bagaimana, dan untuk siapa ya? Nah, itu permasalahannya. Bagaimana? Klasik. Pertumbuhan ekonomi maksudnya. Coba lihat. Ya. Enggak masuk nih. Enggak. Ini tambahannya ya. Ini tambahannya itu. Nah, yang pokok 3 itu saja ya. Apa, bagaimana, dan untuk siapa. Kita produksi, distribusi, dan konsumsi. Ya, silakan lanjutkan. Ya, waktu kita tinggal 5 menit lagi ya. Ya. Dari masing-masing nanti harus ada yang membacakan satu ya, hasil diskusinya. Dah siap. Yang duluan siap tuh dulu pula nanti mempresentasikannya, ya, mempresentasikan ke depan ya, atau membacakan, ya. Silakan kalau udah siap. Enggak, sesuai dengan hasil diskusinya.
Dah tinggal 2 menit lagi. Dah, waktunya sudah habis. Silakan masing-masing kelompok menunjuk salah seorang untuk membacakan hasil diskusinya ke depan. Ya. Mulai dari kelompok 4. Kelompok 4 kayaknya udah siap ya. Dah. Silakan yang sudah siap. Waktunya sudah habis. Ya, silakan. Ya. Sesuai yang sudah dibuat ya. Jadi tidak perlu panjang-panjang betul ya. Karena sudah diringkas ya atau didiskusikan. Ya, silakan. Kelompok 1 dulu. Ya, silakan. Ya. Ya, silakan ke depan. Atau di tempatnya saja berdiri ya. Tidak usah ke depan. Ya. Silakan. Sebutkan nama dan kelompoknya ya. Silakan. Perkenalkan namanya dan juga kelompok ya. Ya. Temana Efrian Rahmatillah. Akan mempresentasikan hasil diskusi bersama kelompok 1. Efrian ya. Ya, silakan Efrian. Ya, bacakan hasil diskusinya. Permasalahan ekonomi klasik itu ada 3, Pak. Ya. Pertama, masalah ekonomi klasik yang pertama adalah konsumsi. Konsumsi setiap kebutuhan manusia atau masyarakat didesak oleh kebutuhan atau keinginannya dalam menentukan jenis barang dan jasa yang hendak digunakan atau dikonsumsi. Ya. Masalah kedua adalah produksi. Masalah produksi berkaitan erat dengan produk, barang dan jasa, apa yang akan diproduksi, untuk siapa barang tersebut diproduksi, dan bagaimana cara menggunakan tenaga kerja dalam kegiatan produksi. Masalah ketiga adalah distribusi. Masalah distribusi adalah bagaimana menyalurkan barang dan jasa dari produsen sampai ke konsumen. Dan masalah keempat adalah pertumbuhan. Ya. Masalah pertumbuhan ekonomi menyangkut bertambahnya pendapatan nasional, di antaranya bertambahnya pendapatan masyarakat. Pertumbuhan juga berkaitan erat dengan kelangsungan hidup manusia. Pokok masalahnya adalah bagaimana kehidupan ekonomi berjalan terus-menerus dengan sumber daya alam yang semakin berkurang. Cukup dulu ya. Kita
sampaikan ya untuk kelompok 1 cukup tentang ekonomi klasik loh. Kita berikan aplaus ya untuk kelompok 1. Bagus ya. Ya, karena sudah berani menyampaikan hasil diskusinya ya. Untuk tampil pertama itu kita acungkan jempol ya. Selanjutnya kelompok 3 ya, silakan. Yang diwakili oleh ya. Ya, silakan. Permasalahan ekonomi modern, tokoh yang mempopulerkan sistem ekonomi komando adalah Karl Marx. Dia adalah seorang ahli filsafat berkebangsaan Jerman. Bukunya yang terkenal berjudul Das Kapital, nama sistem ekonomi komando. Semua kegiatan ekonomi diatur dan direncanakan oleh pemerintah. Pihak swasta tidak memiliki kewenangan dalam kegiatan perekonomian. Yang direferensikan semua permasalahan perekonomian yang meliputi what, how, dan for whom semuanya dipecahkan oleh perencanaan pemerintah pusat sehingga semua alat produksi dikuasai oleh pemerintah. Permasalahan ekonomi modern yang pertama menentukan barang dan jasa yang harus diproduksi atau what to produce. Karena sumber daya terbatas sementara kebutuhan tidak terbatas, maka tidak semua barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat dapat diproduksi. Suatu masyarakat ekonomi yang menentukan barang dan jasa apa saja yang akan diproduksi, barang dan jasa mana yang akan diprioritaskan dan barang dan jasa apa yang akan diproduksi kemudian, serta barang dan jasa apa yang tidak dapat diproduksi. Ini merupakan masalah bagaimana mengalokasikan sumber daya yang ada sumber daya alam, manusia dan modal di dalam berbagai sektor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Permasalahan ekonomi modern yang kedua menentukan cara barang diproduksi atau how to produce. Metode produksi atau teknologi mana yang akan digunakan di sini? Di sini diperlukan penggunaan metode produksi atau teknologi yang paling efisien. Artinya, yang dapat menghasilkan suatu barang dan jasa dengan pengorbanan atau biaya yang paling rendah. Ilmu ekonomi memandang teknologi sebagai faktor penting dalam proses produksi, namun masih banyak faktor penting yang harus dipertimbangkan seperti skala produksi, kemampuan manajerial, iklim, kemampuan finansial, dan sikap mental. Permasalahan ekonomi modern yang ketiga menentukan untuk siapa barang-barang diproduksi atau duluan. Salah ekonomi tentang bagaimana hasil produksi dibagikan adalah masalah tentang keadilan dan pemerataan distribusi. Bagaimana memberi balas jasa atas warga yang bekerja lebih banyak daripada yang lainnya. Masalah distribusi juga terkait dengan pertanyaan bagaimana memberi jaminan kepada sebagian warga yang mendapatkan hasil produksi dalam ekonomi, sekalipun tidak ikut berproduksi seperti anak sekolah dan orang tua jompo. Keputusan beberapa barang dan jasa diproduksi berkaitan erat dengan konsep keadilan masyarakat yang bersangkutan. 3. OC, masalah terminal dan masalah ekonomi global. Cukup dulu sampai sana. Ya. Di siapa tadi? Telah membacakan ya hasil diskusinya itu tentang masalah ekonomi modern. Ya. Jadi kalau kita bandingkan masalah ekonomi modern dengan klasik tadi ya, tentu berbeda ya. Baik waktu dan juga keadaan, situasi atau kondisinya ya, atau zamannya juga berbeda ya. Nah, sekarang dari uraian atau yang disampaikan oleh kelompok 1, kita coba bahas dulu tentang ekonomi klasik. Ya, silakan untuk kelompok 2 dan kelompok 4 ya, menanggapi dari hasil diskusi kelompok 1 tadi. Silakan. Atau ada pertanyaan kira-kira? Ya. Silakan. Yo Pak, berikan kesempatan dulu untuk menanggapi ya. Ya silakan. Kelompok 2 ya. Ada yang
kurang paham kira-kira? Ya. Contoh masalah ekonomi klasik. Masalah produksi, distribusi atau konsumsi? Konsumsi. Ya, silakan coba dijawab kelompok 1 dulu. Apa contohnya masalah ekonomi klasik ya? Tentang masalah konsumsi ya. Ya, perkenalkan namanya dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Genio Syareza. Ya. Contoh masalah ekonomi klasik konsumsi adalah seandainya beras yang diproduksi di desa didistribusikan ke kota karena barang tersebut memang dibutuhkan oleh masyarakat kota sebagai makanan pokoknya. Beras yang didistribusikan ke kota memang akan betul-betul dibutuhkan dan dikonsumsi oleh para konsumen di kota. Jadi intinya apa itu? Dari uraian Genio tadi? Masyarakat kota membutuhkan beras yang diproduksi di desa. Berarti apa yang diproduksi di desa itu betul-betul yang dibutuhkan di kota. Itu makanya didistribusikan dari desa ke kota. Itu contoh kebutuhan pangan ya, atau kebutuhan pokok. Bagaimana? Paham kira-kira? Jadi memang masalahnya bukan masalah konsumsi saja ya, juga terkait dengan distribusi. Kalau tidak didistribusikan, tentu tidak bisa dikonsumsi di kota ya. Ya, silakan. Ada lagi? Ya, boleh saling bertanya antar kelompok ya. Ya, silakan. Nah, ini masih untuk kelompok 1 nih pertanyaannya. Bagaimana cara mengatasi masalah ekonomi klasik? Ya. Distribusi, konsumsi atau produksi? Masalah distribusi, silakan. Dah 5 menit lagi kita beri waktu untuk ekonomi klasik ini. Setelah ini kita lanjut masalah ekonomi modern ya. Cara mengatasi masalah ekonomi klasik yaitu masalah distribusi. Coba. Ya, boleh gantian yang menjawab. Yang Putri lagi. Silakan. Cara mengatasi masalah ekonomi klasik yang distribusi adalah contohnya menyediakan sarana prasarana yang tepat, misalnya lewat distributor, agen atau saluran lainnya. Paham kira-kira maksudnya? Coba diulangi. Ya. Apa pahamnya? Coba diulangi kembali. Ya. Sarana. Apa contoh sarana dan prasarana yang tepat tuh untuk distribusi? Apa contohnya? Distributor Pak, agen tuh saluran lainnya Pak. Itu sarana tuh. Agen itu pelaku ya. Atau perantara. Tentu transportasi yang tepat. Ya, hari nanda seluruhnya ya nanda. Ya, kita sebagai distributor itu pelaku ya, atau subjek. Objeknya tentu barang dan jasa yang akan didistribusikan
perlu sarana dan prasarana. Bisa tempat, kemudian juga bisa alat, bisa transportasi. Jadi ini ya harus kita jelaskan satu-satu ya. Karena masalah transportasi ini juga masalah yang sangat mengganggu sekali dalam kegiatan ekonomi. Contohnya dalam keadaan alam yang kurang bersahabat ya, misalnya jalan atau jembatan yang runtuh dan terganggu ya, longsor dan sebagainya, itu juga menghambat pendistribusian barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Ya walaupun pelaku atau salurannya itu sudah tepat ya, tapi karena sarana prasarananya tidak mendukung, ya itu jelas akan mengganggu pendistribusian barang dan jasa. Ya, nah, itu tentang ekonomi klasik ya. Nah, kita lanjut ekonomi modern ya, masalah ekonomi modern. Ini kita batasi juga waktu 10 menit ya, paling lama. Silakan, ada yang menanyakan tentang 3 masalah ekonomi modern ini yang disampaikan oleh kelompok 3 dia. Ya. Ada tanggapan dari kelompok 2 atau kelompok 4, silakan. Ya. Ya. Modern ya. Ya, contohnya apa? Jadi yang ditanyakan contoh permasalahan ekonomi modern. Di masalah ekonomi modern apa tadi? Ya, apa? What? Apa barang yang akan diproduksi? What to product? Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana cara memproduksi atau how. Kemudian yang ketiga, untuk siapa barang atau jasa itu diproduksi atau for whom ya. Untuk siapa. Nah, silakan berikan contohnya kelompok 3 tadi. Ya. Ya, cepat langsung aja. Siapa yang membacakan? Ya, kelompok 3 ya. Ayah kasih semangat loh. Nampaknya kurang semangat ya. Ya. Kelompok 3 berdiri ya, agar semangat ya. Ya. Kalau inti permasalahan yang what to produce, kayak kan sumber daya alam terbatas, sementara kebutuhan tidak terbatas. Kalau how to produce, metode produksi atau teknologi yang akan kita gunakan, terus kita harus memikirkan apa metodenya. Metodenya tuh kadang terbatas. Terus kalau for work, kita menentukan untuk siapa barang-barang itu diproduksi. Jadi kita harus memikirkan di mana letak barang itu akan diproduksi, di mana diletakkan supaya bisa berkembang. Itu contohnya ya. Contohnya apa kira-kira? Kalau barang dan jasa yang akan diproduksi ya. Tentang keadilan dan pemerataan distribusi. Coba apa ya? Apa tentu menyangkut produk ya yang akan diproduksi. Bagaimana tentu cara memproduksi dan untuk siapa tentu yang akan membeli atau yang mengkonsumsi. Nah, coba berikan dengan contoh ya. Contohnya for work. Ah. Sebuah pabrik buku menjual buku di dekat lokasi yang strategis seperti Ya. Sekolah, Ya. kampus. Ya. Jadi jelas pembelinya ya. Itu for whom. Kalau bagaimananya? Kalau bagaimana Cara memproduksi. Ya. cara
Ya. teknologi apa yang kita gunakan dalam pembuatan bahan tersebut. Kayak misalnya membuat buku sekarang udah keren buku. Udah canggih ya. Nah, ya, teknologinya. Kemudian paham kira-kira kelompok 4 yang disampaikan oleh kelompok 3 tadi? Bisa dipahami? Nah, di contohnya sini buku ya. Buku yang diproduksi sekarang ada perusahaan ya atau pabriknya. Ya. Jadi kalau kita contohkan buku ini memang ada perusahaan yang memproduksinya kan? Jadi apa produk yang akan kita produksi itu tentu harus jelas, baik dari kegunaannya, manfaatnya, bahan bakunya, kemudian juga cara pemakaian ya, atau ya bisa kita katakan suatu produk itu bermanfaat ya, atau berguna atau bernilai dia, ya, atau dilihat dari bahan bakunya. Kemudian juga produk itu juga bisa dalam bentuk mesin ya, atau alat-alat, ya kan? Kita produksi suatu alat misalnya, apakah itu alat elektronik, mesin, itu harus jelas itu produknya itu apa manfaatnya, bagaimana cara mengoperasikannya, ya. Nah, itu juga kita melihat suatu produk itu, ya di samping manfaat tentu juga ada yang berminat ya, atau pembelinya. Siapa yang akan memakai. Jadi siapa itu tentu pembeli ya. Paham kira-kira ya? Apa, bagaimana, untuk siapa nih? Jadi kalau kita simpulkan nih dari pembahasan kita hari ini ya, masalah ekonomi klasik dan juga masalah ekonomi modern itu jelas permasalahannya berbeda ya. Baik dari segi waktu, kondisi, dan juga perkembangan peradaban manusia. Ya. Nah, sebelum kita simpulkan ya materi kita ini, ada yang mau bertanya kira-kira tentang dua permasalahan tadi? Kira-kira udah paham ya permasalahannya? Nah, jadi Bapak pertegas kembali ya. Masalah ekonomi modern ini, apa itu jelas produk yang betul-betul disukai, disenangi, dan juga memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen, atau bisa laku dijual di pasarnya. Ya. Kemudian bagaimana memproduksinya, tentu dituntut sini adanya teknologi cara memproduksinya. Apakah kita caranya sederhana ya, masih menggunakan teknologi sederhana, atau sudah menggunakan teknologi yang modern ya, atau yang canggih sekarang ya. Jadi itu tergantung kepada ya kondisi perusahaan atau modal yang tersedia. Jadi itu kembali kepada kepemilikan modal ya, atau investasinya. Kemudian yang ketiga, untuk siapa? For whom ya. Jadi sini produk yang kita hasilkan itu jelas ada pembelinya. Baik dilihat itu dari usia, jenis kelamin misalnya, atau pekerjaan ya, atau juga berdasarkan tempat tinggal ya. Nah, itu akan berbeda pula kebutuhan seseorang ya. Soalnya tinggal di desa dengan di kota ya. Ya. Nah, itu juga dipengaruhi oleh kebiasaan atau bisa adat istiadat, agama, hukum dan sebagainya. Itu banyak faktor-faktor di luar ekonomi ya yang mempengaruhi kegiatan ekonomi. Nah, itu dulu materi kita tentang apa, bagaimana, untuk siapa barang dan jasa diproduksi. Jadi
untuk latihannya itu bisa Anda lihat ya di materi tadi. Itu halaman terakhir itu ya. Tugasnya ya. Latihan pertama coba dilihat. Pertanyaannya, jelaskan masalah ekonomi untuk siapa barang diproduksi. Jadi pada latihan 2 itu ada gambar ya. Di gambar ini diperhatikan terlebih dulu, baru kita jawab pertanyaan yang pertama. Paham kira-kira ya? Jadi berdasarkan gambar yang ada ini, itu ada 3 aktivitas ekonomi ya. Yang pertama gambarnya nelayan, ya kan? Atau tambak ikan ya. Ini kalau kita lihat gambarnya ini nelayan ya, yang pergi ke laut ya, atau menangkap ikan ya. Yang kedua aktivitasnya apa tuh? Ini kegiatan online ya. Ya sekarang banyak kegiatan bisnis itu dilakukan secara online. Ini bukan main-main game atau apa nih. Ini bisnis ya. Nah, itu bisa saja menawarkan aplikasi-aplikasi secara online ya. Kemudian yang ketiga, ini kegiatannya apa? Ada tahu nih? Apa? Apa kegiatannya? Ya, ini ada produk batako ya. Batako nih. Ya kan? Bisa untuk jembatan ini atau juga untuk jalan atau untuk proyek-proyek yang membutuhkan batako ya. Nah, ini tergantung pada permintaan atau kebutuhan. Jadi dari 3 gambar ini coba dijawab 4 pertanyaan di atas ya. Nah, silakan. Itu dibuat pada buku latihannya masing-masing ya. Itu tugas hari ini ya. Ya. Ya, dibuat pada buku latihannya ya. Karena bahan ini dikumpulkan kembali ya. Dah? Ada pertanyaan yang kurang jelas dengan tugas ini? Ya, diberi waktu 5 menit atau paling lama 10 menit ya untuk mengerjakan tugas tentang masalah pokok ekonomi. Ya. Memang kita harus aktif ya dalam belajar itu, ya tidak hanya mendengar saja, tapi juga harus bekerja ya. Ya, karena ekonomi itu harus bekerja ya. Kalau tidak bekerja, tentu tidak ada hasilnya. Jadi alhamdulillah ya anak-anak Bapak ini pagi hari ini cukup segar ya untuk belajar ya, dengan semangat ya, tentu hasilnya akan maksimal ya. Kerjakan pada buku latihan ya.
Sudah siap? Hah? Ini kan 1, 2, 3, 4 nih, Pak. Ya. Yang kayak misalnya gambar ini kayak jawaban dari ini enggak Pak. Beda soal gambar. Lihat gambar ini, dijawab 4 pertanyaan. Nomor 1 ini di sini gitu, Pak. Ya, Nomor 2 ini gitu, Pak. ya. Oh enggak. Yang nomor 1 gambarnya ini apa permasalahan ekonomi? Untuk siapa barang dan yang diproduksi ini? Itu yang nomor 2 ini juga gambarnya. Ya, dijawab 4 pertanyaan dari 3 gambar ini. Berarti ini masing-masing 4. Ya. Ya. Ini pertanyaannya bagus sekali ya dari kelompok 4 ya. Jadi masing-masing gambar tuh menjawab 4 pertanyaan itu ya. Ya. Paham tuh? Misalnya gambar pertama ya tentang nelayan nih. Pertama pertanyaannya nomor 1 ya. Jelaskan apa masalah untuk siapa barang dan jasa diproduksi ya. Itu jawaban untuk gambar pertama ya. Yang kedua juga dari gambar pertama sampai 4. Ya 4 pertanyaannya ya. Berarti 12 itu ya. Ya boleh didiskusikan ya. Di pertanyaannya itu boleh didiskusikan ya. Tapi menjawabnya sendiri. Nah, itu sebagai bukti tugas perseorangnya. Ya. Udah paham ya? Nah, masing-masing gambar itu 4 pertanyaannya. Ya. Ya, waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Ya, cepat ya. Dah siap? Itu lagi.
Dah, jadi karena waktunya sudah habis ya, tugasnya dilanjutkan saja di rumah ya. Jadi minggu depan itu dikumpulkan. Sebelum dikumpulkan kembali bahan-bahan atau bahan ajarnya, ya, kembali Bapak simpulkan ya, atau kita simpulkan materi diskusi kita hari ini tentang masalah pokok ekonomi ya. Itu ada 3, baik ekonomi klasik maupun juga ekonomi modern. Ya. Kalau ekonomi klasik masalahnya masalah produksi, distribusi dan konsumsi. Nah, tadi sudah kita uraikan dan dijelaskan. Kemudian masalah ekonomi modern itu ada 3 pula. Apa barang yang akan diproduksi, bagaimana cara atau metodenya untuk memproduksi, dan untuk siapa barang itu diproduksi. Atau konsumen atau pembelinya harus jelas. Mudah-mudahan materi kita ini sangat bermanfaat ya. Kemudian tentu materi ini juga akan berlanjut terus ya. Bagaimana cara mengatasi masalah ekonomi itu akan kita bahas minggu depan ya. Itu materinya nanti tentang sistem ekonomi ya. Jadi permasalahan ekonomi itu diatasi dengan sistem. Apa itu sistem? Ya, itu cara atau mengatasi suatu permasalahan. Jadi sistem itu dia kumpulan dari cara untuk mengatasi suatu masalah. Ya. Sampai di sana dulu materi kita. Sekali lagi kita berikan aplaus kepada seluruh peserta diskusi hari ini. Dengan mengucapkan rasa syukur kita pada hari ini, kita bacakan Alhamdulillah atau Alhamdulillah. Sekian saja dari saya ya. Mudah-mudahan kita sehat walafiat, kemudian ilmu kita juga bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.